Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yakti sama official guys. Semoga kalian selalu sehat berkabar untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Waras kayak Sam. Masya Allah, guys Sam doakannya lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys Sam yang berjuang rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys Sam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Jangan lupa minum kopi. Masya Allah. Ya ampun. Kalian lagi pada ngapain cuy? Hari ini masak apa? Aduh, remang-remang ini antara hujan dan tidak. Tapi kalau kayak gini tuh lengkap ya cuy ya, panas. Hari ini kayak Tisam mau bercerita tentang satu peristiwa kejadian yang ini tuh mungkin akan terjadi sama kalian untuk bagaimana sih menghadapi situasi kayak gini apalagi majikan yang punya anak remaja. Ini kan bener-bener lagi puberitasnya ya cuy ya. Ya kayak kalian dulu di Indonesia kan, masa-masa puber itu kan beli skincare, punya pacar, ya kan, neraktir pacar. Nah, cuma jatah remaja ini kan dijatah ya sama orang tua ya. Maka dari itu kadang mereka ini suka mencupit uang ceceknya gitu ya. Nah, ini kejadiannya aneh. Cuma mbaknya ini mungkin mbak mama tua kaplak yang polos gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa dia langsung report ke majikannya. Ya memang ada baiknya sih seperti ini. Cuma ujung-ujungnya majikannya itu tersinggung. Oke, mungkin ini ceritanya banyak ya di antara kalian. Ini hanya salah satu kisah aja ya, silakan ambil hikmah baiknya. Oke, kita sebut aja Mbak ini namanya Mbak Devi. Jadi Mbak Devi ini cuy, kerja di rumah majikan ini tuh udah 5 tahun. Dia menjaga anak yang udah remaja, anaknya itu ya sekitar umur 13 tahunan. Dia di situ di rumah itu ada Dadai, Singsang, dan anak laki-laki remaja. Nah, kerjaannya ya nyaman guys. Orang saya bertahan sampai 5 tahun ya berarti kerjaannya enak gitu. Cuma 5 tahun yang lalu kan anaknya masih kecil ya, boro-boro ngerti duit gitu. Ya akhir-akhir ini Mbak Devi ini, apa namanya, ada satu peristiwa di mana dia ini kehilangan uang sebesar 1.500. Nah, awal mulanya begini cuy, setelah gajian, Mbak Devi ini kan gajian ya, gajian. Mbak Devi ini selalu memasukkan di aplikasi keuangannya itu, sebesar 4.000 Hong Kong dollar. Nah, sisanya yang 1.500 ini kebetulan gajinya udah lumayan ya, suhu gitu. Dia aja 5 tahun 5.500. Kaisang 8 tahun 5.000 aja. Kayak di Xiaomi ini Masya Allah, saya nggak apa-apa disyukurin aja ya. Jadi Mbak Devi ini gajinya udah lumayan ya. Wes mantap, is the best ini. Nah, sisa gaji dari 7-Eleven itu karena habis ngetut tuh ke aplikasi keuangannya, dia ini taruh di tempat tidur, di spray gitu kan, masih dari kantong gitu kan, begitu cuy, taruh. Terus di sampingnya itu ada tas. Nah, si Mbak Devi ini, memang anaknya itu memiliki akses masuk ke kamarnya, itu karena meja belajarnya di dalam kamar. Nah, ya cuma karena udah 5 tahun ya saling percaya gitu cuy, ya gletak aja gitu cuy di situ tanpa ada curiga gitu. Tibalah Mbak Devi ini ke dapur. Nah, begitu kembali, si anaknya ini kan pamit, "Cece, kosong wandong Panghel, saya mau pergi main sama teman saya." "Boleh boleh, silakan hati-hati," katanya si Susanti. Nah, pas masuk kamar ini Mbak Devi nih utuk-utuk-utuk, "Yah, duit saya mana ya? Saya tuh belum tua-tua amat," katanya, "kok nggak ada?" Pas dilihat, loh nggak ada, di tas diurak-arik, nggak ada juga. "Lah mana duit saya ini?" Akhirnya karena paniknya itu, akhirnya Mbak Devi ini ambillah handphonenya, terus difoto dan lapor ke majikan laki-lakinya. Sir, maaf," katanya, "saya itu di sini ada uang 1.500." Terus kata majikannya, "Lah, terus kemana?" "Loh, nggak tahu Sir, hilang." "Masa hilang di rumah?" Gitu kan. "Cuma tadi ada yang masuk nggak ke kamarmu?" "Ya nggak tahu Sir, orang saya ke dapur," katanya, "cuma tadi ada Silo." Ya kan. "Coba kamu tanya Sir, Silo, mungkin aja tahu." "Ya udah Devi, nanti saya tanya si Silo, udah biar saya aja yang tanya." Katanya seperti itu. Mbak Devi ini kan penasaran, apa ada tuyul di kamar kamarnya kan, jadi diudah-ladi lagi itu barang cuy, sampai di tasnya itu dibongkar-bongkar, gak ada. Lah, kok bisa raib kayak gini duit 1.500? Lumayan ya cuy ya buat kita 1.500 apa enggak 3 juta itu. Akhirnya si majikan laki-lakinya ngomong kayak gini,
saya pengennya ini jangan diperbesar masalahnya. Apakah kamu itu mau saya bantu poking?" katanya. Cuma dipikir lagi Mbak Devi ini, masa sih saya harus poking duit segitu ya, mungkin bagi majikan kan nggak banyak ya, Cuy, ya. Cuma majikannya ini bicaranya udah agak-agak nyelekit ini, Cuy. Katanya, Coba kamu cari dulu deh, itu kan barangmu, kamarmu, kamu harus, apa namanya, tanggung jawab dengan barangmu sendiri," gitu. "Kan di rumah itu bukan hanya silo," katanya. "Ada saya, ada istri saya, apakah kamu menuduh kami juga?" Wah, ini udah berbau agak gimana gitu. Nah ini ya, majikan itu kalau misalkan kita yang dituduh mah langsung poking ya kan, tapi kita yang kehilangan barangnya, uangnya di rumahnya dia, ya masa siapa gitu yang ngambil ya kan? Tapi dia ini berusaha bagaimana caranya mengembalikan supaya anak saya jangan jangan tertuduh. Nah, report ya teman-teman Kaisam itu banyak cuy, anak-anak remaja ya, itu bahkan kepergok, ngambil uang belanja. Hati-hati buat kalian ya yang anak majikannya remaja. Kadang cecenya itu dari dapur pas mau, apa namanya, keluar dari dapur, ngelihat itu ada anak lagi buka dompet, uang belanja. Sampai digebrak, kaget itu si anak. "Eh, kamu kalau misalkan kayak gini lagi saya ngomong ya sama mamimu." Pantes Kaisam duit saya hilang terus belanja. Orang dari pasar saya hitung, kok nggak ada wah ini tuyulnya ini Kaisam. Akhirnya ya maminya itu sebenarnya ya udah tahu mungkin, cuma nutup gitu kan. Kembali lagi nih ke ceritanya Mbak Devi, terus Kaisam. Terus akhirnya si Mbak Devi ini diberikan uang untuk, apa namanya, ya beberapa uang lah, ada beberapa lembar ratusan Hongkong dolar. Katanya, "Devi, ini saya ikut sedih," katanya, kata majikannya. "Nih, kamu pegang untuk libur besok. Nah, kalau misalkan ini uangmu ketemu, kamu boleh pakai uang ini untuk Maisungcen, untuk uang belanja. Tapi kalau misalkan uang kamu nggak ketemu, kamu boleh pakai uang ini untuk kamu libur." Nah, ini kebijakan majikan ya kan. Nah, setelah itu, ya dengan muka yang kecewa, Mbak Devi ini ambillah beberapa ratus dolar itu, ya karena dia merasa bahwa dia nggak punya duit gitu cuy. Udah memungut itu duit itu. Sambil ngambil 500 ini sambil berpikir, "Siapa yang ngambil?" Ya kan. Nah, terus apa yang terjadi? Di situ ada masih masih kumpul semua ya, Dadai, anaknya, sama si bapaknya ini. Nah, saat Mbak Devi ini membersihkan toilet cuy, si apa namanya, nggak tahu siapa yang masuk kamarnya, tiba-tiba ada duit 1.500 di pulongnya, di selerekan depan. Ya kan setelah cuci WC Mbak Devi ini balik lagi kan, ya untuk istirahat sejenak lah cuy, ngadem gitu kan, kayak Kaisam kan ngadem di kamar itu karena ada kipas angin. Ya tapi buat kalian yang majikannya, perhitungan ya bakal diomelin gitu kan. Saat dia masuk kamar ini, "Loh, kok tas saya itu buka ya? Loh, kok ada duitnya? Wah, magic. Kok bisa ada duit 1.500 di pulong gitu kan, di apa, ranselnya, padahal dia merasa bahwa kemarin itu diorak-orak sampai dibongkar, nggak ada. Siapa ini yang naruh ini? Tersangkanya menurut kalian siapa? Iya kan? Ya mungkin orang tuanya nggak udah negur anaknya, mungkin anaknya ngaku ya kan, cuma dia nggak mau, apa namanya, Mbak Devi ini menuduh anaknya atau mempokingkan ini anak, melindungi supaya tidak dipokingkan ya kan. Akhirnya duitnya tuh ada lagi cuy di ini, apa namanya, di tas. Sampai Mbak Devi tuh, "Kok aneh ya?" Nah lagi-lagi Mbak Devi ini adalah orang yang jujur, difotolah itu pulong yang ada duitnya, terus dia kirim ke majikan laki-lakinya, "Sir, duit saya tiba-tiba ada," katanya. Astagfirullahaladzim, mau ngakak tapi gimana ya, "Ini gimana caranya duit ada di tas saya padahal kemarin swear saya nggak ada ini duit," katanya. Apa yang terjadi? Majikannya, inilah waktunya untuk membalas tuduhan-tuduhan Mbak Devi ini. "Makanya kamu itu kalau misalkan itu cari yang bener uangmu itu, kan itu uangmu, kamarmu, kamu carilah, kamu jangan jangan kamu tuduh-tuduh ibaratnya mah tanpa bukti," katanya kayak gitu cuy. Terus, salahnya Mbak Devi ini kemarin itu, dia ini kurang menahan emosinya. Saat Silo itu datang, dari main, dia ini langsung negur, "Eh Silo, coba lihat dompetmu, uang Cece hilang katanya, apa kamu ngambil?" Ini kan kepolosan Cece yang udah 5 tahun ya dengan Silonya ya, orang dia di bersama dia dari umur 9 tahun kok 9 tahun, iya ya sekitar segitu. Masa ya udah gede gitu kan, jadi kan kayak, friendly gitu ya cuy ya.
Tapi kan yang nggak terima siapa? Orang tuanya. Pastinya si Silo ini ngadil lah sama bapaknya, "Itu Cece tuh, tiba-tiba kayak gini." Ada 2 kemungkinan, mungkin orang tuanya mengiyakan gitu, kalau anaknya ngambil udah nggak mau ribut gitu, atau mungkin bapaknya udah negur dan ngaku terus dikembalikan secara diam-diam. Kan nggak mungkin mengakui kesalahan anaknya gitu kan di depan Cecenya, gengsi dong. Akhirnya Mbak Devi ini, "Kak Isam apa yang harus saya lakukan? Ini kondisi udah nggak enak nih." Iyalah, ya kan. Ya udah nggak enak lah pastinya, tapi ya saran kayak Tisam, ya udah profesional kerja aja. Ayo kita bahas kasusnya Mbak Devi. Mbak Devi itu kan dikasih 500 ya, eee konfirmasi ke majikan yang 500-nya dikembalikan ya, untuk sebagai kejujuran kita kalau misalkan 500 itu kan uangnya tadinya kan kalau misalkan ketemu dikembalikan kan 500-nya, ya udah, akadkan dulu, kembalikan nih, "Sir, saya kembalikan." Masalah itu nanti untuk uang belanja beda lagi cerita ya, cuy, ya. Tapi ini kan, namanya, amanah majikan. Nah setelah ini apa yang dilakukan? Ya sudah Mbak, berarti di sini sudah paham, anak kita udah menuju remaja ya. Jadi, eee, apa namanya, simpan uang yang benar ya, kalau bisa di aplikasi keuangan ya udah di aplikasi keuangan aja, secukupnya uang untuk di dompet aja. Terus kalau misalkan untuk nyobain nih di dompetnya, terakhir nominal yang ada di dompet itu ditulis ya, kalau misalkan sisa 250 coba kasih tulisan kecil 250 taruh juga di dompet itu, biar kita tahu ingat jumlah uang kita terakhir itu ada berapa. Gerah cuy. Nah begitu ya, coba kita untuk ngetes ke depannya gitu. Ya itu aja sih, terus buat kalian juga hati-hati ya, mungkin ini kejadian dengan kalian, apakah kasus ini banyak? Apakah anak majikan kalian itu suka mencupit uang belanja atau uang cecenya? Coba kasih tahu bagaimana cara kalian menghadapi di situasi ini dan bagaimana cara kalian mengadukan ke majikan kalian. Mungkin saja teman-teman kita mengalami hal yang sama, membaca komentar kalian mungkin menjadikan inspirasi mereka untuk menghadapi kasus barangkali itu terjadi dengan teman-teman kita di luar sana. Oke, jangan pelit untuk berbagi informasi dan jangan pelit untuk apa namanya, membagi pengalaman kita supaya teman-teman kita yang mungkin masih baru nggak kaget dengan situasi keadaan Hong Kong yang bagaimana. Oke, mungkin ini, nah kasusnya Mbak Devi udah close ya dan tidak di-terminate, masih dipertahankan, ya sudah Mbak, coba bertahan sampai finish bagaimana? Yoh, Kaisang saya malah pengen di-interminate supaya dapat long service. Nah, tindakannya Mbak Devi ini bagus cuy. Jadi kalau misalkan memang kenyataannya kalian hilang di rumah itu nggak apa-apa report, ya. Karena apa, nanti kalau misalkan, balik lagi duit kayak kasusnya Mbak Devi, itu kan ada sidik jari sebenarnya, ya kan. Kalau misalkan Mbak Devi dituduh, harusnya Mbak Devi jangan pegang dulu nih duit, nah kan. "Loh saya nggak tahu loh Sir," sok silakan dicek, ya kan, kalau misalkan dituduh kita yang menuduh majikan gitu. Cek, saya pastinya ada sidik jarinya kan, iya kan. Nah maka dari itu buat kalian, walaupun sekecil apapun uang kalian, kalau misalkan hilang di rumah majikan, kalian juga wajib ngomong. Supaya apa, setidaknya menjadikan teguran siapapun yang ngambil, ini tahu kalau kita nggak diam gitu, oke? Nah mungkin itu sharing Kak Syam hari ini, semoga bermanfaat. See you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun.